Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Syada la ilaha illallah la syarika la syadana seperti abdu wa waliyu. Tama salli fa sallim ala sayyidina seperti malimullah wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Hadirin wal hadirat keluarga besar Raja Nusantara di mana saja Anda berada. Kami tim Raja Nusantara akan menyampaikan tentang sejarah para nabi. Kita sampai kepada Nabi Musa alaihissalam dengan kita menggunakan standarisasi 3, spiritual, religion, intelektual. Spiritualnya kita mohon sama Allah agar diberi bimbingan dan juga diberikan petunjuk untuk memudahkan permasalahan. Kemudian religinya kita membawa berdasarkan Al-Quran dan Sunnah atau dalam hadis. Kemudian dari sisi intelektual kita kerjasama dengan ChatGPT untuk memudahkan pemetaan permasalahan. Pemain klasik. Kemudian kita kolaborasi untuk menemukan hasanah keilmuan baru dalam kehidupan yang modern saat ini. Kita langsung masuk ke pengajuan untuk ke ChatGPT. Mohon penjelasan sejarah Nabi Musa berdasarkan Al-Quran dan hadis serta data yang validitas bisa dipercaya sehingga menjadi hasanah keilmuan modern dan kebenaran yang absolut atau kebenaran yang mutlak untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Lahirnya Nabi Musa. 2. Dihanyutkan ke Sungai Nil. 3. Ditemu keluarga Fir'aun. 4. Dibesarkan diasuh Aisyah, istri Fir'aun. 5. Konflik dengan orang Mesir. 6. Ketemu dengan Allah di Gunung Tur Sina. 7. Dakwah ke Fir'aun. 8. Menghadapi ahli sihirnya Fir'aun. 9. Menghadapi Korun dan Hanan. 10. Membelah Laut Merah menjadi jalan untuk menyelamatkan kaumnya. Terima kasih. Kemudian dari ChatGPT dijawab berikut penjelasan sejarah Nabi Musa berdasarkan Al-Quran dan hadis yang mencakup aspek-aspek penting dari kehidupan dan perjuangannya. Penjelasan ini dapat dijadikan sumber ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Pertama, lahir Nabi Musa. Kelahiran Nabi Musa. Nabi Musa lahir pada masa ketika Bani Israel mengalami di tangan Fir'aun. Menurut tradisi, ibunya yang merupakan seorang dari Bani Israel menerima wahyu dari Allah untuk menyelamatkan Musa. Saat lahir, ibunya merasa cemas karena Fir'aun memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki dari Bani Israel. Oleh karena itu, ia menempatkan Musa dalam sebuah peti dan mengirimkan ke Sungai Nil. Quran Surat Al-Qasas ayat 7. 2. Dibawa ke Sungai Nil. Ibunya meletakkan Musa dalam peti dan menaruhnya di Sungai Nil dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan melindunginya. Dia menyuruh saudaranya untuk mengawasi peti itu dari jauh. Peti tersebut mengalir ke arah istana Fir'aun dan itulah awal dari rencana Allah untuk menyelamatkan Nabi Musa dan umatnya. Ditemukan keluarga Fir'aun. Ketika peti Musa tiba di istana Fir'aun dan istrinya Aisyah bertemu. Aisyah terpesona oleh bayi tersebut dan ingin mengangkat menjadi anak. Meskipun Fir'aun awalnya menolak, mereka tidak mengetahui bahwa Musa adalah anak yang akan membawa bencana bagi kerajaan mereka. Aisyah berusaha meyakinkan Fir'aun untuk menyelamatkannya. Surat Al-Qasas ayat
Quran Surat Al-Qasas ayat 8-9. 4. Dibesarkan, diasuh dan diasuh Aisyah. Musa diangkat menjadi anak Aisyah dan dibesarkan di istana Fir'aun. Dia tidak hanya diberi pendidikan yang baik, tetapi juga mengajarkan mengenai kekuasaan dan kehidupan di istana. Meski demikian, Musa tetap memiliki ikatan kuat dengan identitasnya sebagai seorang Israel. Quran Surat Al-Qasas ayat 12-13. 5. Konflik dengan orang Mesir. Ketika dewasa, Nabi Musa menyaksikan ketidakadilan yang dialami bangsanya. Suatu hari saat melihat seorang Mesir memukul seorang Israel, tanpa Musa berpikir panjang membela Israel tersebut dan tanpa sengaja membunuh Mesir itu. Ketika tindakan ini diketahui, Musa melarikan diri dari Mesir untuk menghindari hukuman. Quran Surat Al-Qasas ayat 15-16. Bertemu dengan Allah di Gunung Tur Sina. Setelah melarikan diri, Nabi Musa tinggal di Madian dan menikahi putri Nabi Syu'aib. Suatu ketika saat berada di Gunung Tur Sina, Allah mendatangkan dari semak yang terbakar dan memberikan wahyu untuk memimpin Bani Israel keluar dari perpisahan di Mesir. Allah memberikan tugas kepada Musa untuk menyampaikan wahyunya dan transmisi kepada Fir'aun untuk memerdekakan Bani Israel. Quran Surat Al-A'raf ayat 143-145. Dakwah kepada Fir'aun. Nabi Musa kemudian kembali ke Mesir dengan misi untuk menyampaikan pesan Allah kepada Fir'aun. Ia memperkenalkan diri dan meminta agar Fir'aun membebaskan Bani Israel. Fir'aun menolak dan menganggap Musa sebagai ancaman bagi kekuasaannya. Surat Al-Mu'minun ayat 46-49. 8. Menghadapi ahli sihir Fir'aun. Fir'aun kemudian memanggil ahli sihir untuk menandingi mukjizat yang ditunjukkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa melemparkan tongkatnya yang menjadi ular besar dan ahli sihir Fir'aun juga melakukan sihir mereka. Namun ketika ahli sihir menyaksikan mukjizat Musa, mereka mengakui kebenaran dan memilih untuk mengikuti Musa. Quran Surat Al-A'raf ayat 116-120. Kemudian 9. Menghadapi Qarun dan Haman. Selama misi dakwahnya, Musa juga menghadapi tantangan dari Qarun, seorang tokoh kaya raya yang sombong. Dan Haman, panglima tentara Fir'aun. Mereka berusaha menggagalkan misi Musa dan mengabaikan peringatan yang disampaikan kepada Musa. Nabi Musa memperingatkan mereka tentang azab Allah jika terus mengabaikan kebenaran. Quran Surat Al-Qasas ayat 76-82. 10. Membelah Laut Merah. Setelah banyak perlawanan, Fir'aun akhirnya mengizinkan Bani Israel pergi, tetapi kemudian menyesali keputusannya dan mengejar mereka. Ketika Musa dan kaum sampai di tepi Laut Merah, Allah memerintahkan Musa untuk memukul tongkatnya ke laut, yang kemudian terbelah menjadi dua. Dengan cara ini, Bani Israel dapat nyebrang dengan selamat, sedangkan Fir'aun dan tentaranya tenggelam saat mencoba mengejar mereka. Al-Baqarah Quran Surat Al-Baqarah ayat 50. Kesimpulan, kisah Nabi Musa mengajarkan banyak nilai seperti keberanian dalam berpikir, pentingnya keimanan kepada Allah, dan pengorbanan untuk membela kebenaran. Perjuangannya juga menggambarkan betapa pentingnya kepemimpinan yang adil dan hak asasi manusia. Sejarah Nabi Musa relevan dengan banyak aspek kehidupan modern, terutama dalam menghadapi ketidakadilan dan permasalahan sosial. Mempelajari kisah ini dapat menjadi sumber inspirasi dan pedoman bagi
kita dalam menjalani hidup serta berjuang untuk keadilan dan kebenaran? Jawaban dilanjutkan. 11. Pelajaran dari kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Musa mengandung banyak pelajaran yang relevan untuk kehidupan sehari, antara lain 1. Keberanian dan ketaatan. Nabi Musa menunjukkan keberanian yang luar biasa ketika menghadapi Fir'aun dan menentang kekuasaan yang zalim. Dia patuh pada perintah Allah meskipun dalam situasi yang berbahaya. Ini mengajarkan kita untuk tetap berpegang pada prinsip dan kebenaran meskipun dalam keadaan sulit. 2. Perjuangan melawan penindasan. Musa berjuang untuk membebaskan Bani Israel dari pengasingan. Ini mengingatkan kita untuk tidak tinggal diam dalam menghadapi ketidakadilan, baik di tingkat individu maupun masyarakat. Kita harus berani berbicara dengan bertindak demi hak asasi manusia. 3. Kepercayaan kepada Allah. Selama semua ujian dan tantangan, Nabi Musa selalu mengandalkan Allah. Keyakinannya bahwa Allah akan membantu memberikan kekuatan dalam menghadapi berbagai rintangan. Ini mengajarkan kita pentingnya tawakal kepada Allah dan berserah diri kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan. 4. Pentingnya dakwah. Nabi Musa tidak hanya memperjuangkan hak kaumnya, tapi juga menyampaikan pesan Allah. Ini mengingatkan kita tentang tanggung jawab kita sebagai umat Islam dan untuk menyebarkan kebaikan, dakwah, dan mengajak orang lain kepada kebenaran. 5. Membangun komunitas. Nabi Musa tidak hanya fokus pada individu, tapi juga berusaha membangun komunitas yang kuat. Setelah menyelamatkan Bani Israel, ia menjadi pemimpin dan membimbing mereka menuju kehidupan yang lebih baik. Hal inilah pentingnya persatuan dan kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. 12. Relevansi dengan kehidupan modern. Kisah Nabi Musa juga sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi umat manusia saat ini. Berikut adalah beberapa poin yang relevan. Advokasi hak asasi manusia. Dalam mengingat perjuangan Nabi Musa, kita diingatkan untuk menjadi advokat bagi mereka yang tertindas dan melawan memikirkan dalam berbagai keadaan, baik di lingkungan sekitar maupun dalam konteks yang lebih luas. Kita ulangi. 12. Relevan dengan kehidupan modern. Kisah Nabi Musa juga sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi umat manusia saat ini. Berikut adalah beberapa poin yang relevan. 1. Pendidikan moral. Kisah Nabi Musa dapat dijadikan sebagai bahan terbuka untuk pengembangan karakter pendidikan, di mana nilai-nilai kebenaran, keberanian, kejujuran, dan keadilan menjadi fokus utama. 2. Advokasi hak asasi manusia. Dengan mengingat perjuangan Nabi Musa, kita diingatkan untuk menjadi advokat bagi mereka yang tertindas dan melawan memikirkan dalam berbagai keadaan, baik di lingkungan sekitar maupun dalam konteks yang lebih luas. 3. Kepemimpinan yang adil. Pelajaran dari kepemimpinan Nabi Musa menunjukkan bahwa pimpinan harus mengutamakan kepentingan rakyat dan bersikap adil meskipun menghadapi tekanan dari kekuatan yang lebih besar. Kemudian 4. Pentingnya spiritualitas. Dalam kehidupan yang penuh tantangan dan kesulitan, pengingat akan pentingnya hubungan dengan Allah dan kebergantungan padanya menjadi sangat penting bagi individu dalam menghadapi kesulitan hidup. Kesimpulan akhir. Kisah Nabi Musa bukan hanya sejarah yang menarik, tapi juga merupakan pelajaran yang sangat penting. Sebagai umat Islam, kita diharapkan untuk mengambil hikmah dari perjalanan hidup, meneladani sikap, beranian, dan keteguhan hati, serta berusaha membawa kebaikan dan keadilan dalam kehidupan kita
sendiri dan masyarakat di sekitar kita. Dengan memahami dan menerapkan pelajaran dari kehidupan Nabi Musa, kita dapat berkontribusi positif dalam masyarakat dan menghadapi tantangan dengan keyakinan dan keberanian, selalu berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang luhur. Ada jawaban lain? Berikut penjelasan tambahan tentang sejarah Nabi Musa, perluas dan mendalami aspek yang telah dibahas sebelumnya serta menambah perspektif yang relevan dalam untuk kehidupan sehari-hari. Pertama, 14. Aspek keluarga dan hubungan dengan orang tua. Nabi Musa memiliki hubungan yang unik dengan ibunya. Meskipun ia dibesarkan di istana Fir'aun, ibu Nabi Musa setelah menempatkan Musa di sungai tetap berperan penting dalam hidupnya. Ketika Fir'aun mengizinkan Musa untuk dibesarkan oleh ibunya, hal ini menunjukkan betapa pentingnya ikatan keluarga dan peran orang tua dalam mendidik anak. Kisah ini mengajarkan kita tentang peran keluarga, pentingnya dukungan keluarga dalam pembentukan karakter dan identitas anak. Keluarga berfungsi sebagai landasan moral yang kuat. Komunikasi dan kepercayaan. Ibu Nabi Musa menunjukkan kebijakan dan keberanian dalam mempersiapkan masa depan anaknya meskipun dalam situasi berbahaya. Ini mengajarkan pentingnya komunikasi dan kepercayaan dalam keluarga. 15. Memahami dinamika sosial dan politik. Konflik antara Nabi Musa dan Fir'aun mencerminkan perjuangan antar kekuatan kebenaran dan kekuasaan yang menindas. Hal ini relevan dengan dinamika sosial dan politik di masyarakat kita saat ini. Menentang otoritarianisme, sejarah Nabi Musa bisa menjadi inspirasi untuk melawan ketidakadilan dan pengkhianatan, baik dalam konteks pemerintahan maupun dalam masyarakat. Ini mendorong kita untuk bersuara dan mengambil tindakan melawan tindakan yang ada di dalam sekitar kita. Kepemimpinan yang visioner. Musa tidak hanya bertindak untuk diri sendiri, tapi memiliki visi yang lebih besar untuk kaumnya. Kepemimpinan yang visioner adalah kunci dalam membangun masyarakat yang lebih baik. 16. Keteladanan dalam kepemimpinan. Nabi Musa merupakan contoh kepemimpinan yang tidak hanya memiliki keberanian, tapi juga mampu berkomunikasi dan membangun hubungan dengan masyarakat. Kepemimpinan yang mendengarkan. Dalam proses dakwahnya, Musa seringkali berdialog dengan kaumnya dan Fir'aun. Ini menunjukkan pentingnya mendengar suara rakyat dan memahami kebutuhan mereka. Menghadapi tantangan dengan bijaksana. Musa menghadapi berbagai tantangan dengan bijaksana, termasuk menghadapi Fir'aun dan ahli sihir. Hal ini mengajarkan kita untuk tetap tenang dan berpikir jernih dalam menghadapi situasi sulit. 17. Mukjizat sebagai pembuktian kebenaran. Mukjizat yang ditunjukkan Nabi Musa seperti tongkat yang berubah jadi ular, membelah laut merah, merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Mukjizat ini memiliki banyak pelajaran penting, yaitu keberanian dalam menghadapi skeptisisme. Ketika ahli sihir menantang Nabi Musa, ia tetap percaya diri dan menunjukkan kekuatan imannya. Hal ini mengajarkan kita untuk tetap percaya pada kebenaran, bahkan ketika orang lain meragukannya. Kekuatan bukti ilahi. Mukjizat yang diberikan kepada Musa menunjukkan bahwa Allah selalu mendukung hambanya yang berjuang untuk kebenaran. Ini mengingatkan kita akan kekuasaan dan pertolongan Allah dalam hidup kita. 18. Proses pembelajaran dan penyesalan. Setelah pengembalian dari Mesir, Bani Israel mengalami perjalanan panjang di padang gurun. Selama perjalanan itu mereka seringkali menunjukkan ketidakpuasan dan ingkar janji kepada Allah. Ini memberikan pelajaran penting kedisiplinan dan ketekunan.
menghadapi kesulitan di padang gurun, Bani Israel harus belajar untuk bersabar dan bersyukur. Ini mengajarkan kita bahwa perjalanan menuju tujuan seringkali dipenuhi rintangan dan kita harus tetap tekun. Pentingnya pengingat dan peringatan. Nabi Musa seringkali harus mengingatkan kaumnya akan janji Allah dan pentingnya ketaatan. Ini mengajarkan kita pentingnya pendidikan dan pengingat dalam hidup kita agar tidak terjatuh dalam kesalahan. 19. Akhir hidup dan warisan Nabi Musa. Nabi Musa meninggal sebelum memasuki tanah yang dijanjikan, namun warisannya tetap hidup dalam ajaran dan kepemimpinannya. Ini mengajarkan kita bahwa warisan yang abadi. Meskipun tidak mencapai tujuan akhir, usaha dan perjuangan Nabi Musa memiliki dampak jangka panjang bagi umat manusia. Ini mengingatkan bahwa setiap tindakan baik yang kita lakukan akan meninggalkan jejak positif untuk generasi mendatang. Keteladanan dalam keberanian dan integritas. Nabi Musa dikenang sebagai sosok yang berani, penuh integritas, dan konsisten dalam menjalankan misi Allah. Keteladanannya harus menjadi inspirasi bagi kita untuk selalu berusaha melakukan yang terbaik. Kesimpulan, sejarah Nabi Musa adalah cermin dari perjalanan iman, perjuangan melawan memikirkan, dan keteladanan dalam pemimpinan. Pelajaran yang bisa diambil dari kisahnya tidak hanya bermanfaat bagi umat Islam, tapi juga untuk semua yang mencari keadilan dan kebenaran di dunia ini. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai yang diajarkan Nabi Musa, kita dapat berkontribusi untuk menciptakan dunia yang lebih baik, lebih adil, dan lebih beradab. Ada pernyataan. Kesabaran menjadikan budak jadi raja, ini Yusuf, sedangkan kesombongan raja tenggelam di laut dengan hina. Ini Dina, Raja Fir'aun. Bagaimana pendapat Anda? Pernyataan tersebut sangat dalam dan menggambarkan dua kisah yang berbeda, namun berkaitan dengan nilai moral dan spiritual. Mari kita analisa masing-masing pernyataan tersebut. 1. Kesabaran menjadikan budak menjadi raja. Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam Quran adalah contoh yang nyata dari perjalanan hidup yang penuh ujian. Yusuf mengalami banyak kesulitan, mulai dari dijual sebagai budak saudara-saudaranya hingga dipenjara karena fitnah. Namun ia tetap bersabar dan percaya kepada Allah dalam setiap situasi. Makna kesabaran dan keteguhan iman. Kesabaran Yusuf menunjukkan betapa pentingnya kesabaran dan keteguhan dalam menghadapi ujian. Ia tidak kehilangan harapan dan terus berusaha meskipun dalam kondisi yang sangat sulit. Transformasi positif. Akhirnya berkat kesabaran dan kebijaksanaan, Yusuf diangkat menjadi penguasa Mesir dan mampu menyelamatkan banyak orang dari kelaparan. Ini menunjukkan bahwa ketekunan dan keteguhan iman dapat mengubah nasib seseorang. Pelajaran hidup. Pesan ini tekanan bahwa kesabaran dalam menghadapi cobaan dapat membawa seorang kedudukan yang tinggi dan memberi manfaat besar bagi masyarakat. 2. Kesombongan raja tenggelam di laut dengan hina Dina, Raja Fir'aun. Konteks. Raja Fir'aun adalah simbol kekuasaan yang zalim dan kesombongan. Ia menentang Allah dan Nabi Musa alaihissalam serta menindas umat Bani Israel. Akhirnya ketika ia mengejar Nabi Musa dan umatnya yang melarikan diri, Allah menenggelamkan di Laut Merah. Makna kesombongan dan akibat. Kesombongan Fir'aun yang merasa bahwa ia tidak perlu tunduk pada kekuatan yang lebih tinggi telah berakhir pada kehancurannya. Ia menunjukkan bahwa kekuasaan yang dibangun di atas berbohong dan sombong tidak akan bertahan. Pelajaran moral.
Firaun adalah contoh bahwa kekuasaan yang tidak diimbangi dengan keadilan dan kebijaksanaan akan mengarah pada kehancuran. Kesombongan dan penolakan terhadap kebenaran bisa membawa pada kehinaan. Peringatan bagi pemimpin. Kisah Firaun mengingatkan para pemimpin bahwa mereka harus menggunakan kekuasaan mereka untuk kebaikan, bukan untuk menindas. Kekuatan dan kekuasaan harus disertai dengan tanggung jawab. Kesimpulan. Dua kisah ini memberikan pelajaran berharga tentang sikap yang harus dimiliki dalam kehidupan. Kesabaran dan ketekunan dalam menghadapi cobaan dapat membawa seorang terhormat, sedangkan kesombongan dan kehilangan akan berakhir pada kehancuran dan penghinaan. Kita diajarkan untuk tetap rendah hati dan sabar, mengandalkan Allah dalam setiap langkah dan memahami bahwa segala sesuatu yang kita hadapi di dunia ini adalah bagian dari rencananya. Kesuksesan sejati bukan hanya diukir dari jabatan sosial atau kekuasaan, tetapi juga dari sikap moral dan dampak positif yang kita berikan pada orang lain. Mari kita bersabar atas perintah Allah, hindari kesombongan akan menyalahkan diri Anda. Bagaimana menurut pendapat Anda? Pernyataan tersebut mengandung pesan yang sangat mendalam, pentingnya kesabaran, rendah hati dalam kehidupan. Mari kita telah lebih lanjut. 1. Kesabaran sebagai kunci dalam menghadapi ujian. Kesabaran dalam iman. Perintah Allah, kesabaran adalah salah satu sifat yang sangat dianjurkan dalam Islam. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran bahwa kesabaran akan mendapatkan balasan yang besar. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Dengan bersabar, seorang hamba menunjukkan keimanannya kepada Allah dan kepercayaannya bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rencananya. Menghadapi ujian. Dalam hidup, kita akan menghadapi ujian dan cobaan. Kesabaran membantu kita untuk tetap tenang, tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, dan mampu melihat ujian sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Nabi Ayub alaihissalam misalnya adalah contoh teladan dalam kesabaran menghadapi ujian yang sangat berat. Menghindari kesombongan. Bahaya kesombongan dan kehinaan. Kesombongan adalah sifat yang sangat dilarang dalam Islam. Dalam banyak ayat Al-Quran, Allah SWT menegaskan bahwa orang-orang yang sombong tidak akan mendapatkan tempat yang baik di sisinya. Sombongan dapat menutupi kebenaran dan membuat seorang tidak mau menerima nasihat atau kritik yang pada akhirnya dapat merugikan dirinya sendiri. Contoh Firaun, seperti yang dibahas sebelumnya, Firaun adalah contoh nyata dari kesombongan yang mengarah pada kehancuran. Ia merasa dirinya paling berdaya, menolak untuk berserah diri kepada Allah, sehingga berakhir dengan kehinaan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kesombongan hanya akan membawa kerugian dan bencana. 3. Pesan moral untuk kehidupan sehari-hari, implementasi dalam kehidupan. Rendah hati, menghindari kesombongan berarti merendahkan hati dalam setiap tindakan. Menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah karunia dari Allah dan kita tidak lebih baik dari orang lain. Dalam interaksi sosial, sikap rendah hati memudahkan kita untuk membangun hubungan yang baik dengan orang lain dan menciptakan suasana saling menghormati. Belajar dari setiap situasi. Dengan bersabar dan rendah hati, kita dapat belajar dari setiap pengalaman, baik itu suka maupun duka. Kesadaran ini akan membantu kita untuk tidak merasa terjebak dalam kesedihan atau kepuasan yang berlebihan, namun tetap bergerak maju dengan tujuan yang lebih baik. Kesimpulan, pernyataan tersebut mengajak kita untuk senantiasa bersabar dalam menghadapi segala perintah dan ujian dari Allah, serta mengingat pentingnya menjaga hati agar terhindar dari kesombongan dalam hidup. Bersabar dan rendah hati untuk membawa kita lebih dekat kepada Allah dan memberikan dampak positif bagi diri sendiri serta orang-orang di sekitar kita.
Menerapkan kedua sifat ini dalam kehidupan sehari-hari adalah langkah penting untuk mencapai kebahagiaan sejati dan keberkahan dalam hidup. Terima kasih atas informasi yang sangat bermanfaat untuk dakwah Islam. Salam dari Rajaullah 01 tertanda R Subhati SHGMM. Sama-sama R Subhati SHGM, saya senang bisa membantu dan saya menghargai setiap diskusi yang kami lakukan. Jika ada pertanyaan atau informasi lain yang Anda perlukan, jangan ragu untuk menghubungi. Semoga dakwah Islam yang Anda lakukan selalu mendapat berkah dan manfaat. Salam dari kami. Terima kasih. Barakallahu fiikum. Nanti manafi ayati wa hadikan taqabbal mughfirahim. Aku lihat ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal mu'minina fa mughfirahim. Subhanallah wa salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.